Oh, celeng. Celeng itu nggak tahu ilmu huruf, ditayangkan masalah kitab Suryani, saya harus menjelaskan. Datang ke pondok pesantren, bukti nyata, bubuk roti tino mata. Waduh, kamu Gufron berani-berani bedah langit loh. Kamu nggak ngaji, berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini. Celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah ku aing. Aing penerus Abu Yamam Arbin. Berarti maneh meneruskan jejaknya pengkhianat negara. Betul nggak? Betul atau tidak? Mereka lawan-lawan. Jangan sampai kalian dibujui, dibohongi, karena mereka menghancurkan Indonesia, disebut pengkhianat bangsa. Betul nggak? Oh, aki-aki berani ngomong ini loh. Kakek-kakek berani menyelamatkan Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI, daripada mereka pengkhianat negara. Berarti kalian sudah menyembunyikan narkoba, menyembunyikan teroris, ISIS, dan orang-orang yang tidak jelas di Indonesia. Betul atau tidak? Kuaing dikejar sia. Betul atau tidak? Tapi kalau sudah dicampuri dengan ketemu malaikat, bahaya, besok ngaku nabi orang itu. Jangan percaya kalau sudah ngomong-ngomong gitu, bahaya banget itu. Wah, tapi di televisi banyak yang telepon, di Indonesia itu apa yang nggak laku? Ngaku nabi aja laku kok. Malaikat bikin main-main, ngobrol, panggil malaikat, panggil. Kalau memanggil boleh, tapi belum tuh. Tapi manggil ya malaikat Jibril boleh manggil begini. Apakah malaikat datang yang manggil? Ya Rasulullah manggil. Apakah Nabi datang? Orangnya fasik, nggak jelas misalnya atau apa. Kalau masalah urusan bertemu dengan malaikat dalam keadaan tertentu, mungkin ada malaikat menjelma pada zaman Nabi. Kan Nabi malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang bajunya putih, rambutnya hitam, bertemu Nabi, mungkin. Tapi kalau sudah begitu manggil malaikat sewaktu-waktu dan sebagainya, tanda bohong. Itu nanti besok ngomong, saya ketemu malaikat Jibril telah menurunkan kepadaku perintah bahwasanya kamu ngasih duit sama saya. Bisa gitu nanti ujung-ujungnya. Jangan percaya kalau sudah berani-berani ngomong seperti itu. Kok enak-enak manggil malaikat, ngomong sama malaikat dan sebagainya. Awas, hati-hati. Banyak dusta-dusta. Sekarang begini loh ya, memang itu triknya. Kalau manggil jin atau ngambil setan, saya dibilang sihir, syirik. Wah, sekarang manggil malaikat. Kayu. Manggil malaikat. Kalau ngambil Nyiroro Kidul, syirik, kan begitu. Wah, biar tidak syirik ini. Kan ini banyak ini orang-orang yang pakai kopiah putih ini paling gandrung kepada panggilan-panggilannya. Saya ngaku. Saya, wahai malaikat. Tidak, jangan seperti itu. Harus sampaikan urusanmu adalah dengan Allah. Kalau kisah bagaimana, mungkinkah orang misalnya bertemu dengan malaikat dan sebagainya, semuanya sebenarnya mungkin. Akan tapi kalau ada orang ngaku ketemu malaikat, mungkin malaikat bisa menjelma menjadi manusia pada zaman Nabi. Cuman bener dah orang itu modal begitu, ngaku-ngaku begitu? Bener dah? Bahkan pada zaman Nabi di perang Badar sendiri pun malaikat itu berperang dengan membantu para sahabat Nabi SAW. Jadi mungkin malaikat itu membantu kita tuh mungkin. Cuman bukan seenaknya kayak tetanggamu yang bisa kau panggil waktu itu, hei malaikat, aku minta bantuan, ini lagi sakit. Memangnya kau ini siapa? Kan gitu. Nah, hati-hati dan hal semacam itu. Jangan anda gampang terpesona dengan yang demikian itu. Mintalah kepada Allah, datanglah pada orang soleh untuk mendoakan, atau dengan ruqyah baca Al-Quran. Itu yang benar. Kalau sudah ruqyah, biarpun pakai Al-Quran, ruqyah pun jangan dipakai tambahan-tambahan. Saya kan punya cincin, ini pernah kejadian. Saya punya cincin saya beli buat cincin. Satu orang yang memang senang ruqyah, kalau ruqyah itu suka
suka melihat 5.000 jin biasanya begitu. Saya bilang, Buya, Masya Allah, cincinnya berat banget Buya. Mulai kemarin saya baringan, berat-berat apa ini? Dipikir saya kagum, saya bangga kalau cincin saya bilang, wah cincin Buya berat banget ini. Waduh, Masya Allah. Duh, jangan bohong depan saya deh. Memang saya bangga setelah dibilang cincin saya berat, nanti wah memang cincin saya ini ada apa namanya? Oh cincin biasa. Katanya berat, ini kelihatan bohongnya. Dipikir mungkin dia kata disanjung-sanjung langsung, wah Masya Allah, iya ini cincin saya ini, saya baca wirid setiap hari, sholawatan terus. Dipikir mungkin saya akan ngomong gitu. Ini benar sih, astagfirullah, ada aja orang itu. berat apa ini? Berat lempar bisa, berat aneh-aneh. Sudahlah, jangan macem-macem deh. Kalau sudah urusan hal-hal yang tidak terlihat, saya bukan bagian saya. Saya ada orang datang, Buya, ada orang sakit kemasukan jin, obati. Saya Buya nggak punya ilmu itu, tak sembuh, gebiur gitu aja, sembuh katanya. Datang lagi, Buya ngobati, enggak, itu tak gebiur saja. Saya bukan saya ngobati, saya nggak punya ilmunya. Banyak kebohongan di balik hal-hal semacam itu. Sebab kalau nggak terlihat kan nggak bisa dilacak, ya enggak? Kalau tadi orangnya lacak, malaikatnya sudah pergi. Hati-hati itu. Kalau biarpun di atas nama Al-Quran ruqyah, kalau sudah membawa berita-berita bohong, ketahuilah hati-hati, Anda akan tertipu. Baik, enggak, tidak dibenarkan seperti itu, tidak dibenarkan. Setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Ghufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya, tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Ghufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya, karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkeresahan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya, juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang mengetahui apakah suatu ajaran sesat atau penyimpangan memerlukan pemahaman dasar yang kuat tentang ajaran agama yang benar, ortodok, dan kemampuan untuk membandingkannya dengan sumber utama kitab suci. Ajaran sesat umumnya bertentangan dengan doktrin dasar atau menafsirkan ajaran secara menyimpang. Berikut adalah cara mengetahui dan ciri-ciri ajaran sesat berdasarkan konteks agama di Indonesia. 1. Indikator utama ajaran sesat. Perspektif Islam MUI Majelis Ulama Indonesia merumuskan 10 kriteria aliran sesat yang bisa dijadikan acuan. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam, tidak meyakini salah satu dari 6 rukun iman atau 5 rukun Islam. Akidah tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, mengikuti keyakinan yang bertentangan dengan dalil syar'i. Wahyu baru, meyakini adanya wahyu atau nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Ingkar Al-Quran, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Penafsiran penyimpangan, menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir, melainkan berdasarkan hawa nafsu. Mengingkari hadis, mengabaikan hadis sebagai sumber ajaran Islam, melecehkan Nabi, mendustakan atau melecehkan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya, mengubah pokok ibadah, menambah atau mengurangi pokok ibadah yang telah ditetapkan seperti syahadat, mengkafirkan muslim lain, mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak mengikuti kelompoknya.